Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MTV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Muhammad Fadil dapat berjumpa kembali dalam program Dialog Aula UMKM. Dan kali ini saya sudah bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio AMTV, yaitu bersama dengan Bapak Haji Zainal Arifin, owner atau pemilik dari Takoyaki Kezi. Assalamualaikum Pak Zainal. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah, luar semua. biasa. Baik Pak, kita langsung ke tema kita kali ini, yaitu terkait tentang UMKM begitu. Oh, iya. Seperti yang kita ketahui, Pak Zainal Arifin ini punya usaha begitu ya Pak. Nggih, Namanya Takoyaki Kezi. Kezi. Mungkin Anda bisa jelaskan kayak apa sih usaha yang Anda jalankan saat ini? Takoyaki Kezi ini adalah kuliner Jepang. Baik. Sengaja saya pakai brand dengan nama Kezi, itu maksudnya kaji. Kaji. Iya. Apa itu Pak? Kaji? Ini saya tujuannya juga setengah doa juga. Mhm. Saya pingin muka-muka bakulin dan isok budal kaji. Amin. Gitu. Ternyata sudah berangkat ini Haji Zainal Arifin. Iya, begitu. iya, alhamdulillah saya 2011 sudah berangkat. Ya. 2019 kemarin itu sebenarnya sudah berangkat, tapi mau berangkat lagi, tapi saya mundurkan ke 2020. Baik. Sementara di 2020 ternyata ya alhamdulillah ada wabah pandemi Iya. Covid. Dan akhirnya terpaksa mundur karena ya memang nggak bisa berangkat. Baik. Insya Allah semoga tahun 2021 ini bisa berangkat. Amin. Doakan saya juga ya Pak. Bisa. Amin, insya Allah, insya Allah. Baik, lanjut Pak. Ini Nggih. terkait tentang yang Bapak jual ini Takoyaki Kezi. Gimana? Nggih. Saya jual takoyaki Kezi ini ada dua varian menu. Ada takoyaki juga okonomiyaki. Berdiri sejak tahun 2015. Itu juga dulu hanya pakai meja. Awalnya itu hanya pakai meja. Setelah alhamdulillah beberapa bulan sudah langsung bisa pakai gerobak, dan dari sana saya perbaiki dengan memakai sistem. Baik. Ya alhamdulillah sambil berjalannya waktu saya memperbaiki sistem itu. Saya juga sempat jadi driver online. Nah, dari Ojol. sana sambil nunggu penumpang, matengin konsep. Ya alhamdulillah setelah hampir 50% konsep udah mateng, saya berhenti dari driver online. Selanjutnya saya matengin dengan cara jalan terus gitu. Tapi di luar dari usaha driver online itu, usaha saya yang di daerah Diponegoro itu tetap jalan. Saya pakai pegawai gitu. Ada takoyaki, juga ada esoyen. Baik. Ya alhamdulillah setelah jalan 2 tahun, terlihat perkembangan juga bagus. Konsepnya sudah mulai agak mateng. Saya akhirnya memberanikan diri untuk mengambil sistem franchise atau waralaba. Ya alhamdulillah di awal dari satu mitra ke mitra kedua itu ya cukup lumayan susah gitu loh. Jadi untuk meyakinkan orang untuk investasi ke dalam usaha saya itu butuh 3 bulan. Baik. Dari satu ke Baik, dua. Pak Zainal, sebelum Iya. kita bahas lebih lanjut terkait tentang Takoyaki Kezi ini nih, ya. Iya. Sebenarnya apa sih motivasi Pak Zainal ini? Kenapa harus jualan takoyaki pada saat itu? Peluang apa yang Anda lihat? Gitu. Latar belakangnya dulu saya kan juga jual esoyen. Ya alhamdulillah esoyen saya itu saya juga bikin konsep, ada sistemnya gitu. Jadi saya ada tradisional market, ada semi modern market, ada juga yang modern market. Iya. Jadi yang kayak tradisional itu yang jualan di kaki lima. Kaki lima. Yang semi modern market itu saya juga jual, dibuka di Indomaret atau Alfamart. Baik. Yang di modern market saya juga jual di Pakuwon. Iya. Nah, kebetulan kita punya stand juga di sana. Terus ya alhamdulillah berjalannya waktu banyak penawaran orang untuk melakukan invest ke tempat saya untuk ingin jual esoyen juga gitu loh. Gitu ya. Esoyen saya jalanin mulai tahun 2006. Dari sana ya mungkin karena yang jelas SDM saya yang sangat terbatas, banyak orang menawarkan untuk ikut franchise, tapi saya nggak tahu
sistem franchise itu seperti apa. Baik. Jadi selama beberapa bulan saya ikutin ada pameran-pameran franchise waralaba baik di Surabaya ataupun di Sidoarjo, saya ikutin. Setelah itu saya ketemu sama konsultan, bincang-bincang masalah tentang sistem franchise itu seperti apa. Nah, setelah itu alhamdulillah dari sana ternyata yang saya temukan usaha SOYN ini susah untuk di-franchise-kan gitu loh. Karena itu kenapa Pak? terlalu mudah untuk ditiru. Terlalu mudah. Iya. Jadi saya nggak ambil keputusan untuk memfranchise-kan SOYN. Seiring berjalannya waktu, alhamdulillah akhirnya saya menemukan usaha takoyaki. Ini dari teman yang jualan. Ya alhamdulillah saya diajarin, dan dari diajarin itu saya kembangin untuk saya konsepkan menjadi sistem waralaba atau franchise. Berarti takoyaki ini resep sendiri? Iya, resep sendiri. Sebelumnya mungkin pernah pengalaman di makanan Oh iya, Jepang? kebetulan saya sebenarnya ini saya lahir dan besar di Jepang. Di Jepang? Iya. Luar biasa. Nyangka ya. Ada yang pernah ke Jepang? Jepang itu cecere kupang. Ya, saya kena prank nih pemirsa. Saya percaya loh Pak, tadi kalau misalkan lahir di Jepang. Jadi saya coba dari menu kuliner Jepang ini, saya yakin kalau menu ini bakal bisa berkembang kalau memang benar-benar saya sungguh-sungguh untuk menjalaninnya. Ya alhamdulillah, mungkin berkat doa orang tua, berkat doa guru saya dan juga support teman-teman, ya alhamdulillah saat ini sudah ada 76 cabang di 14 kota, 3 provinsi. Ya. 76 cabang di Ya. 13 kota dan 14 kota, 3 14 provinsi. kota dan 3 provinsi Iya. begitu ya Pak. Dan waduh ini luar biasa sekali. Ini dirintis sejak tahun 2015 dan hingga saat ini 2021 ini mungkin kurang sekitar 6 tahun ya Pak. Ya, 6 tahun. Cuman untuk masuk ke franchise-nya itu baru 2,5 tahun. Baru 2,5 Iya. tahun, baru di-franchise-kan Iya. begitu ya. Iya. Baik. Untuk saat ini karyawannya ada berapa? Untuk saat ini ada 8 orang, Ada 8 baik orang. yang jaga di outlet ataupun bagian suplai, juga ada bagian produksi juga. Baik. Ya, itu masih 8 orang. Untuk ide memfranchise-kan ini sebenarnya ini datangnya dari Pak Zainal sendiri atau dari saran dari orang begitu? Ya itu dari SOYN itu dulu karena keinginan untuk mengembangkan bisnis. Terus terang sistem franchise itu sangat bagus untuk mengembangkan usaha tanpa harus repot dengan modal. Baik. Jadi modal yang dipakai untuk mengembangkan usaha itu ya modal investasinya orang yang masuk ke kita. Kita dipercayai untuk berinvestasi di dalam bentuk usaha. Kita kasih berupa semua paket, termasuk di dalamnya itu ada gerobak, peralatan, perlengkapan, juga bahan baku, termasuk juga ada pelatihan dan konsultasi yang sifatnya gratis gitu. Jadi Baik, Pak. di sana Ini- memang Iya. benar-benar dilatih dulu sebelum buka gitu. Sebelum dia siap jualan berarti ada kayak pelatihan begitu. Iya, iya. Dan itu saya tekankan kepada semua mitra untuk tidak terburu-buru buka usahanya, karena di pelatihan itu memang saya tekankan untuk harus paham betul dengan Butuh berapa pekerjaannya. lama Pak ini? Kalau misalkan mau buka franchise dari pelatihan hingga nanti siap jualan butuh Iya. waktu berapa lama? Tergantung dari orangnya. Kadang ada yang 2 kali pelatihan sudah langsung paham. Karena memang mudah Yang sebenarnya. ngelatih sendiri? Ya Pak Iya. Zainal? Ada anak Ada saya tim? juga, Oh, ya. ya ada anak saya juga, ada pegawai-pegawai saya yang siap mendampingi. Baik Pak Zainal, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya dan pemirsa jangan kemana-mana. Dialog Aula UMKM akan segera kembali. Bersama narasumber kita kali ini bersama dengan Bapak Haji Zainal Arifin, owner dari Takoyaki Kezi, begitu ya Pak. Ya. Dan alhamdulillah sudah ada 76 cabang
14 kota dan 3 provinsi begitu. Baik, kalau tadi kita sudah bincang-bincang terkait tentang usaha dari takoyaki Kenzi ini sebenarnya kalau boleh Pak Zainal cerita modalnya ini bagaimana diamalkan? Untuk takoyaki Kenzi itu kan karena saya pakai sistem kemitraan, jadi kita tawarkan paket-paket kemitraannya. Jadi ada paket 7 juta, yang di sana hanya cuman jual takoyaki saja, menu takoyaki saja, tapi komplit untuk menu takoyaki, termasuk ada pelatihan dan juga konsultasinya. Untuk yang paket kedua ada paket 9 juta. Di sana ada jual 2 menu varian, jadi ada takoyaki juga okonomiyaki. Okonomiyaki itu martabak Jepang gitu, kayak pizza ala Jepang gitu. Juga komplit juga, termasuk pelatihan dan konsultasinya gitu. Baik Pak Zainal, ya mungkin yang namanya kita buka usaha bisnis itu pasti ada naik turunnya gitu ya. Oh iya. Apalagi di masa pandemi kayak ini. Mungkin Anda bisa ceritakan jatuh bangunnya di saat buka bisnis takoyaki ini gimana? Oh iya. Ya alhamdulillah untuk bisnis takoyaki ini meskipun ada jatuh bangunnya, tapi sebenarnya sudah saya antisipasi 2 tahun sebelumnya. Karena ada semacam dinamisasi, ada semacam per 10 tahun itu biasanya ada krisis. Iya, ada krisis, dan itu sudah saya antisipasi 2 tahun. Ternyata 2 tahun sebelumnya itu meleset. Jatuhnya di 2020, seharusnya 2018. Ini bagaimana Anda bisa berpikir pola 10 tahun itu sudah lama itu. Sudah ada, iya. Dan ini sebelum-sebelumnya sudah pernah terjadi begitu? Sebelumnya memang sudah terjadi. Termasuk juga waktu krisis moneter 98. Itu dan juga Anda dulu. percaya bahwa nanti akan terjadi lagi? Iya, saya yakin, saya percaya. Karena itu memang entah itu memang ada pola dari entah itu dari penguasa, entah dari pengusaha, memang yang dibuat seperti itu. Baik. Iya. Untuk Esoyen, ya alhamdulillah nggak ada kesulitan. Kalau masalah jatuh bangunnya, jatuh beneran pernah. Jadi gerobak saya waktu itu tak tinggal sholat zuhur, setelah itu keluar dari musola, ternyata kena angin kencang, gerobak saya jatuh. Jadi hancur semua itu, kaca-kacanya termasuk bahan-bahannya semua habis semua. Untuk yang di takoyaki ya, memang untuk tahun ini memang 2020 memang berat buat saya, karena krisis saat ini bukan hanya krisis waktu seperti moneter 2098 yang hanya cuman di ASEAN, tapi ini sedunia gitu. Jadi sempat juga saya merasa omset saya turun sekitar 30%, termasuk juga beberapa mitra saya yang limbung juga sempat juga tutup, yang sampai akhirnya saya harus menjual aset saya untuk bagaimana caranya tetap mereka bisa eksis untuk bekerja, berwirausaha, dan akhirnya untuk tetap bisa bertahan gitu. Jadi dari sana memang sampai hari ini ya alhamdulillah strategi yang saya pakai berbeda. Jadi mau nggak mau apa yang di luar dari apa yang saya ketahui ini harus saya pakai untuk strategi pemasaran. Termasuk juga saya sempat kayak kemarin bikin jual kemitraan itu paling murah 2 juta. Jadi dari 2 juta sampai sudah bisa dapat paket kemitraan. Promo gitu ya? Promo, ya. Termasuk juga saya juga ada jual harga produk yang saya turunin balik lagi ke harga 1.000. Yang umumnya di supermarket ataupun resto untuk produk takoyaki paling murah 3.000 sampai 5.000. Di tempat saya hanya cuma jual 1.000. Ya alhamdulillah untuk mengembalikan kepercayaan konsumen dengan harga jual yang terjangkau, mereka bisa ngerasain produk luar negeri dengan harga murah. Jadi ada banyak strategi yang saya harus pakai untuk tetap bertahan dan juga mempertahankan mitra-mitra agar tetap bisa eksis. Untuk pemasaran sendiri bagaimana Pak?
Ya untuk pemasaran sendiri saya pakai ada media. Jadi saya pakai Facebook, pakai Instagram, Iya, juga ada pakai YouTube. YouTube. Kebetulan saya juga punya channel YouTube Punya juga. channel YouTube. Nggih. Keren. Jadi jalan jalan semua harus saya pakai karena memang zamannya seperti itu. Udah era Jadi digital ya gitu ya. mau nggak mau kita harus ngikutin Iya, gitu. iya. Ya meskipun dengan keterbatasan saya yang sama sekali nggak tahu teknologi, Mhm. eh, bisa nggak bisa saya tetap saya coba dan Baik. alhamdulillah hasilnya memuaskan. Memuaskan gitu. Iya, Intinya kita memanfaatkan teknologi yang ada saat ini memang setiap orang apa sih yang nggak kita ketahui dari sosial media iya, begitu. Apalagi kita pemasaran dari sana, memanfaatkan Instagram, Facebook, YouTube itu sangat membantu begitu iya, ya. iya, Ya, iya. berarti selain di media tadi mungkin pemasaran secara offline ataupun yang lain gimana? Offline juga saya ada beberapa teman yang memang peduli dan mau membantu saya nawar-nawarin ke temannya juga. Jadi eh, ada semacam jual kayak member get member, ada juga yang freelance teman saya yang nawarin dari sana juga saya kasih fee untuk tiap kali ada mitra yang daftar gitu. Dan dari mitra pun waktu jualan produknya, jualan di outletnya kita sarankan tidak hanya jual di offline saja, tapi dengan online juga. Eh, Utamanya bergabung di GoFood ataupun GrabFood jam itu. Sementara untuk bahan baku dari takoyaki ini sulit atau mudah gimana? Ya alhamdulillah awalnya memang ada kesulitan. Jadi memang masuk ke bentuk waralaba itu juga saya memastikan kalau untuk ketersediaan bahan baku itu bisa supply continue. Mhm. Memang awal-awalnya memang kesulitan karena memang ini produk Jepang, produk dari luar negeri. Tapi alhamdulillah seiring sejalan 2 tahun saya akhirnya nemu distributor yang nyediain bahan baku untuk produk Jepang. Ya alhamdulillah dari sana akhirnya saya berani untuk pakai sistem franchise itu gitu ya. Untuk harga sendiri dari takoyaki ini berapa dijual? Saat ini yang dulu 1000, saat ini 1250 ya. Sengaja saya naikkan 250 itu meski dengan asumsi bahan baku yang harganya sama, tujuannya hanya untuk percepatan pengembalian modal dari investor franchisee. Untuk varian rasanya ini ada apa aja? Untuk variannya ada sosis, ayam, keju, gurita, salmon, kepiting, tuna. Banyak begitu. Ya, ada 7 varian yang kita Baik. pakai. Ya, baik, kalau kita berbicara tentang bisnis ini pastinya kita sudah memikirkan terkait kayak apa namanya? HPP gitu ya, Pak. Oh ya, Ya, itu ya. bagaimana Anda bisa menganalisa bisnis ini sehingga bisa berjalan dan sekarang sampai besar begini? Ya, itu juga motivasi saya untuk berani masuk ke usaha waralaba. Jadi di awal sebelumnya saya harus pastikan kalau usaha ini menguntungkan. Nah, dari sana saya hitung, analisa bahan baku yang harus saya pakai, yang saya gunakan, dan berapa keuntungan yang didapat oleh mitra nantinya. Dan ini bapaknya belajar sendiri atau ada mentor? Belajar sendiri. Otodidak. Otodidak. Baik, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, Pak. Dan pemirsa jangan kemana-mana, Dialog Aula UMKM akan segera kembali. Kami dalam program Dialog Aula UMKM dan masih bersama dengan narasumber kita kali ini yaitu bersama dengan Bapak Haji Zainal Arifin, owner dari Takoyaki Kezi. Begitu ya, Pak. Ya. Iya. Lanjut kita tentang pembicaraan kita yang baru saja kita bahas tentang analisa usaha. Ini gimana, Pak? Iya. Untuk analisa usahanya, ya alhamdulillah proses prospek dari usaha ini lumayan bagus.
selain juga memberi banyak keuntungan untuk mitra, seperti mitra juga bisa merasakan keuntungan dari jual produk. Mitra juga bisa ikut bantu jual brand ini juga, jual kemitraan. Jadi maksudnya ada member get member. Dari member get member, mitra juga dapat keuntungan fee dari saya. Ada juga keuntungan yang lain itu mitra, merasakan keuntungan 100% keuntungannya untuk mitra. Jadi nggak ada sistem royalty fee atau franchise fee yang saya kenakan ke mitra gitu. Jadi seperti itu. Jadi untuk produk takoyaki sendiri keuntungannya dari per pieces harga 1.250, beliau yang jadi mitra saya bisa ngerasain keuntungan sekitar 60% dari harga pokoknya. Untuk takoyaki sendiri variabel, ada yang 40 sampai 60% ada keuntungannya. Baik, Pak Zainal. Ini kalau melihat background dari latar pendidikan Anda, lulusan SMA ya? Iya, saya hanya lulusan SMA. Ini sudah luar biasa sekali ya, sudah punya franchise gitu. Ini sebenarnya Anda belajar dari mana kayak gini? Apa otodidak atau punya mentor begitu? Mungkin ya memang dari background orang tua saya sendiri yang memang seorang bukan pengusaha ya, pedagang. Orang tua saya sendiri jagal di rumah potong hewan. Saya sendiri juga sempat jadi kuli di sana selama 9 tahun. Tapi memang dari kecil, memang dari SD saya memang diajarin untuk jualan gitu. Jadi sampai sempat di pondok juga saya juga jualan gitu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang nggak malu-malu juga dan ngerti paham tentang seluk-beluk tentang jualan gitu. Pernah nggak sih Pak, selama Anda ini menjalani usaha atau bisnis, merasa berada di paling titik terendah atau kegagalan yang mungkin bagaimana Anda bisa bangkit di situ, butuh semangat lagi agar bisa bangkit, itu pada saat apa? Bukannya saya minta, tapi alhamdulillah saya nggak pernah ngerasain. Nggak pernah ngerasain. Yang saya rasakan mungkin itu sebab dari doa orang tua saya, termasuk juga guru-guru saya dan teman-teman saya. Jadi sampai saat ini saya nggak pernah merasa sampai di titik terendah. Iya, alhamdulillah. Ini bagaimana bisa membangkitkan motivasi untuk apa ya namanya, biar kita itu semangat untuk berbisnis, itu gimana? Mungkin Anda bisa jelaskan termasuk kepada pemirsa di rumah, mungkin ada tips-tipsnya. Oh iya. Sebisa mungkin tanamkan di diri kita untuk selalu optimis. Saya sendiri berusaha untuk yakin bahwa saya nggak bakal sampai pada titik terendah, karena di belakang saya yang pasti ada adalah keluarga saya, anak saya, teman-teman saya. Sebisa mungkin saya tampilkan bagaimana cara saya mengatasi masalah tanpa harus memperlihatkan secara jelas, baik itu di ucapan, baik itu di perbuatan ataupun diam atau ya alhamdulillah nggak sampai pernah terjadi. Saya perlihatkan juga kepada orang-orang terdekat bahwa saya mampu gitu. Itu juga yang saya pakai saat ini terhadap seluruh mitra-mitra saya. Jadi kita bisa lalui krisis ini bersama dan kita bisa bangkit, dan saya yakinkan dengan usaha ini kita bisa maju bersama. Ya, intinya kita harus take action, harus yang penting melaku, ngono ya Pak. Yang penting melaku. Entah itu urusan gagal atau enggaknya. Itu biasa. Itu biasa. Itu bisnis. Gitu. Ya. Mungkin ya terakhir di segmen ini, mungkin harapan Anda apa ke depannya untuk bisnis ini? Gitu. Harapan saya, ayo monggo dulur-dulur sing duwe usaha, perbanyak peluang-peluang usaha, perbanyak juga peluang-peluang yang harus kita berikan kepada saudara-saudara kita yang di luar sana. Yang jelas saat ini banyak dari saudara-saudara kita ini butuh pekerjaan, butuh usaha, dan butuh support.
sebisa mungkin kita semua saling support dan saling memberi kemanfaatan untuk mereka. Sebisa mungkin kita sebagai bakul, bukan pengusaha, kalau saya bakul, kemanfaatan ini yang jadi tujuan utama. Ya, dapat bisa membuka peluang pekerjaan bagi buat orang-orang di orang, sana, iya. gitu ya. Terakhir lagi ya, untuk kedepannya bisnisnya ini mau digimanakan atau pengen yang lebih besar lagi atau apa kayaknya? Terus terang saat ini saya ngerasa kalau dulu memang saya kompetitor, kalau saya sekarang udah pemain, udah nggak punya pesaing lagi. Sempat terpikir juga untuk bikin brand tandingan yang pada akhirnya nanti saya main sendiri, cari musuh sendiri, ngelawan diri sendiri. Yeah. Ya alhamdulillah sudah pernah saya lakuin. Hanya saja ternyata nggak ada kompetitor, nggak ada pesaing, kurang asik. Kayak Nggak biasa-biasa aja gitu. ya, nggak ada tantangan sama sekali. Justru motivasi saya harus bisa jadi nomor satu, saya harus bisa tunjukin meskipun dengan banyak keterbatasan saya gitu loh, bahwa saya bisa jadi nomor satu. Ya alhamdulillah sampai saat ini bisa eksis bersama dengan mitra-mitra saya. Berarti takoyaki apa Kezi ini memang nggak ada apa persaingannya gitu? Saat ini kita nggak nemu kompetitor, Belum ada. nggak ada yang sebanyak mitra saya, sebanyak outlet saya atau brand di atas saya, nggak ada. Masih belum ada begitu. Nggak ada. Jadi Dan Pak Arif ini berharap nanti gimana? Ada persaingan biar tambah semangat? saya harap kan ada yang berani ngelawan. Ada yang berani ngelawan. Ya mungkin pemirsa di rumah ada yang mau buka takoyaki Kezi versi apa ini? Bisa juga nanti bisa belajar sama Pak Arifin begitu ya. Ya Pak, ini yang paling akhir dari segmen ini mungkin gimana sih? Mungkin kalau ada pemirsa di rumah ingin gabung atau join, caranya gimana? Oh ya, untuk calon mitra di luar sana yang ingin gabung di usaha kemitraan takoyaki Kezi bisa hubungi saya di nomor telepon atau WA 0822 44675322 atau bisa cek Instagram saya di Kezi Takoyaki. Bisa juga subscribe channel saya di GN Kezi. Terima kasih. Ya, berarti itu sudah banyak subscribernya. Ya alhamdulillah 2000 lebih. 2000 lebih ya. Dan sudah AdSense juga. Sudah AdSense juga. Alhamdulillah luar biasa. Karena jadi ini sangat menginspirasi buat kita semua bagi yang ingin memulai usaha, artinya melakukan dhisik ya Pak. Lakukan aja dulu, entah itu gagal atau enggak urusan belakang. Tantangan hadapin. Ya, intinya kita juga perlu keberanian. Keberanian ya. Keberanian. Baik, terima kasih Pak Zainal Arifin sudah hadir dalam program Dialog UMKM kali ini. Sekali lagi ucapkan terima kasih sudah hadir. Dan sama-sama. demikian Dialog Aula UMKM pada episode kali ini. Saya Muhammad Khalil pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.